Silakan. Teman-teman, marilah kita siap berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ya, sebelumnya Ibu akan membaca absen kalian. Derby, hadir Bu. Kriska, Hadir Bu. Put, Hadir Bu. Epin, Hadir Bu. Prisil. Hadir Bu. Ya, hadir semua. Hadir Bu. Ya, sekarang kita mulai dengan pelajaran agama. Pelajaran apa? Ini hari kita akan membahas tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Tentang apa? Perempuan dan laki-laki sederajat. Minggu yang lalu kita berbicara tentang apa? Siapa yang tahu? Saya Bu. Silakan. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Ya, tepuk tangan. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang perempuan dan laki-laki saling Melengkapi. Sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu perempuan dan laki-laki Sederajat. tahu sederajat? Tahu. Ya, artinya apa sederajat? Seimbang. Sederajat atau seimbang. Lihat, seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Apa? Seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sederajat atau Seimbang. Iya. Kita mempelajari materi ini dengan tujuan yang pertama, menguraikan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Yang kedua, menyimpulkan perempuan dan laki-laki sederajat. Yang ketiga, menjelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat dan saling mengasihi. Yang keempat, memberi contoh usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki. Ya, sebelumnya itu Ibu akan memberikan gambar kepada kalian. Nanti kalian lihat gambar 1 dan 2, 3 dan 4, gambar 5 dan 6. Pertama, coba kalian lihat dulu gambar yang 1 dengan 2. Sudah? Sudah Bu. Silahkan angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Kalau yang laki-laki sedang ada di kantor, perempuan di rumah yaitu di dapur mencuci piring. Ya, itu gambar yang pertama. Pertama. Coba gambar yang kedua. Saya buka dulu. Ya. Silakan. Sedangkan perempuan duduk di sofa, sedangkan laki-laki mencuci piring di dapur. Iya, perempuan duduk di sofa dan laki-laki duduk di Dapur. cuci piring di dapur. Gambar kelima dan keenam adalah, ya, pintar. Silakan. Kalau perempuan menjadi dokter, kalau laki-laki menjadi Kuat sedikit, Ibu kurang dengar. Kalau perempuan menjadi dokter, kalau laki-laki menjadi pilot. Perempuan menjadi dokter, laki-laki menjadi pilot. Ya, dari gambar 1 dengan gambar 2, menurut pandangan masyarakat bahwa perempuan itu derajatnya Lebih rendah. Di dapur itu rendah menurut pandangan masyarakat. Yang di kantor jadi pegawai itu adalah orang yang lebih tinggi. Berarti dari pandangan masyarakat, kalau kita lihat dari gambar ini, derajat perempuan itu lebih rendah. Sedangkan laki-laki derajatnya lebih tinggi. Kalau dari gambar 3 dan 4, menurut pandangan masyarakat bahwa perempuan
derajatnya sama, seimbang seperti ini. Dengan adanya gender, laki-laki dan perempuan derajatnya sama, seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Terus, agar lebih memahami tentang derajat laki-laki dan perempuan, sekarang kita lihat di dalam kitab suci bagaimana kata kitab suci atau kata Tuhan untuk derajat perempuan dan laki-laki itu bagaimana menurut kitab suci. Ya, ibu minta salah satu teman atau salah satu peserta didik untuk membaca kitab suci yang ada di layar. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silahkan coba maju ke depan. Perempuan dan laki-laki sepadan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur nyenyak, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari tulang rusuk itu diambil Tuhan Allah dari manusia itu. Dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, bagus, tepuk tangan. Dalam bacaan tadi kita mendengarkan bersama-sama bahwa Tuhan menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden. Tuhan menciptakan pertama yaitu Adam. Pada saat Tuhan sudah menciptakan Adam, Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk menjaga Taman Eden, untuk tinggal di Taman Eden. Setelah Tuhan melihat Adam sendirian, Tuhan bilang tidak baik kalau dia seorang diri saja. Langsung Tuhan Allah bikin Adam tidur nyenyak, buat Adam tidur pulas. Akhirnya Adam tidur. Langsung Tuhan Allah pelan-pelan mengambil tulang rusuk dan menjadi manusia yang baru. Nah, untuk menjadi sepadan atau sederajat, maka Tuhan Allah mengambil dari tulang rusuk. Ya, sudah dengar? Sudah bisa paham? Sudah? Sekarang ibu akan membagikan kalian berlembaran untuk kerja. Soal untuk kalian kerja. Nanti sebentar kelompok berdiskusi secara bersama-sama. Bisa? Bisa. Sudah bisa paham dengan penjelasan ibu? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Ini adalah manusia Adam
saling menghormati dan saling melengkapi. Sekarang Ibu akan membagikan kalian lembaran untuk dikerjakan. Nanti sebentar. Presentasi di depan kelas Ya, silakan kerja sama-sama. Satu orang yang tulis. Saya, Bu. Ya, silakan. Mengapa Tuhan menciptakan perempuan tidak diambil dari tulang kepala dan tidak ambil dari tulang kaki, melainkan dari tulang rusuk? Karena kalau ambil dari tulang kepala, jadi perempuan lebih berkuasa daripada laki-laki. Dan kalau diambil dari kalau ambil dari tulang kaki, maka perempuan diinjak-injak oleh laki-laki. Maka Tuhan menciptakan perempuan melalui tulang rusuk laki-laki supaya sederajat. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau tambah? Ada? Apa yang kitab suci terhadap derajat perempuan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Pandangan kitab suci terhadap perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki derajatnya sama, karena perempuan diambil dari tulang rusuk laki-laki. Bagus, tepuk tangan. Ya, semua kalian punya jawaban tadi benar semua. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dengan perempuan dengan tujuan di antara keduanya terjalin kerjasama untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Sikap kerjasama dibutuhkan agar keduanya dapat melaksanakan rencana Allah. Perempuan dan laki-laki tidak boleh berjalan masing-masing. Semuanya harus kompak. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, hendak menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama, sehingga keduanya sederajat. Sampai di sini dulu. Nanti kali depan Ibu akan memberikan kalian ulangan yang berkaitan dengan materi hari ini sebelum menjelaskan materi yang baru tentang Daud. Ibu kasih dulu kalian ulangan. Nanti pulang dari sini kalian harus belajar lagi materi yang baru ini. Mengerti? Mengerti. Ya, untuk menutupi pelajaran kita hari ini, silakan satu teman maju ke depan untuk mengangkat doa. Ya, ini yang belum pernah ya.